Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Iqbal Rizvi, nomor BP 1710511010, mata kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, topik pembahasan yang saya jelaskan sekarang ini adalah dampak ekonomi masyarakat pesisir selatan terhadap COVID-19. Baiklah, kita akan membahas tentang masalah pada kemiskinan. Ya, kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses dana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas SDM dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas yang rendah. Dan saat ini dunia tengah menghadapi suatu masalah yang besar, yaitu pandemi virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Virus ini mulai berkembang sejak akhir tahun 2019 yang berasal dari negara Cina, yaitu di kota Wuhan. Tren penurunan tingkat kemiskinan sejak September 2017 terpatahkan gara-gara pandemi virus COVID-19. Virus ini juga berdampak mematikan pada perekonomian masyarakat. Ya, apa itu COVID-19? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS, SARS-CoV, SARS-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Jadi berikut adalah cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah wabahnya COVID-19 ini. Terlebih lagi, banyaknya pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, penuh dengan keterbatasan dan pastinya dengan tingkat perekonomian yang rendah. Di sisi lain, PSBB ini menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat. Pergerakan masyarakat terbatasi, perekonomian pun melambat. Dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat. Namun, kelompok masyarakat kelas bawah terdampak paling tajam, apalagi program bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat terdampak COVID-19 belum digulirkan pada awal Maret itu. Program bantuan sosial baru diwujudkan pada April, namun dampak perlambatan roda perekonomian terus berjalan. Begitu juga di daerah pesisir selatan Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, juga mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu contohnya pengimporan ikan-ikan keluar daerah sehingga dapat mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kenaikan harga. Selanjutnya, kebijakan atau solusi yang dilakukan di negara-negara dunia. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat kerja. Selanjutnya, pengembangan SDM, membuat jaringan pengamanan sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik sosial, atau wilayah yang terisolasi. Ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan. Yang pertama adalah pertumbuhan berkelanjutan yang pro kemiskinan. Yang kedua, pengembangan sosial yang mencakup, yaitu pengembangan SDM sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, manajemen ekonomi makro dan pemerintah yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.
Dan yang terakhir itu pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar, seperti reboisasi tanah, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah. Selanjutnya, COVID-19 yang terjadi di daerah pesisir selatan. Kemiskinan yang terjadi pada daerah saya di pesisir selatan yaitu rumah tangga miskin. Di daerah tersebut sangat banyak ditemukan rumah tangga miskin atau disebut rumah yang tidak layak dihuni. Pada keluarga yang miskin, banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Karena ada juga beberapa masyarakat yang miskin rumahnya terkena bencana seperti abrasi pantai, karena masyarakat pesisir juga banyak bertempat tinggal di tepi pantai. Maka dari itu juga ada beberapa rumah yang sudah dibedah atau direhab dari bantuan sosial atau badan amil zakat. Dan ada juga yang masih belum bantuan bedah rumah ini sengaja dengan tujuannya yakni mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat miskin mendapat bantuan. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut harus tetap sabar menunggu gilirannya untuk mendapatkan bantuan. Apalagi pada masa pandemik saat ini sulitnya masyarakat miskin untuk bertahan hidup seperti mencari makan. Bahkan ada juga masyarakat yang mengalami kelaparan akibat masa pandemik ini, dikarenakan masih ada juga beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan yang didapatkan pada masyarakat rumah tangga miskin hanya bantuan langsung, tunai, dan sembako. Jenis bantuan yang disalurkan dalam bentuk paket sembako diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, telur ayam, teh, sabun mandi, dan sabun cuci. Beberapa warga masyarakat miskin merespon tanggapan pada pandemik untuk mendapatkan bantuan yang lebih cukup. Apalagi pada masa pandemik susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan apalagi masyarakat miskin yang kerjanya sebagai buruh, nelayan pun juga susah mendapatkan keuntungan yang cukup disebabkan ada pembatasan secara berskala besar atau PSBB. Nelayan yang biasanya menjual ikan sampai keluar kota menjadi sulit dan terbatas akibat PSBB tersebut. Dampak corona bagi masyarakat miskin di pesisir selatan. Salah satu contohnya adalah nelayan yang ada di Sungai Nipah di pesisir selatan. Saya menemui dengan Bapak John dan berbicara sedikit bagaimana pendapat Bapak tersebut. Bapak John yang dikenal sebagai nelayan. Secara umum nelayan tidaklah tunggal, terdapat berbagai jenis atau karakteristik nelayan berdasarkan atas faktor sarana penangkapan ikan, jenis perairan, teknologi besaran kapal perahu, dan mata pencarian. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh jenis nelayan mengalami dampak karena yang paling berpengaruh adalah harga ikan. Meskipun demikian, baik nelayan kecil dan besar memiliki skala dampak yang berbeda. Nelayan kecil misalnya menghadapi kondisi paling rentan karena dari peluang diversifikasi mata pencaharian yang terbatas. Kondisi pandemi telah menambah risiko para nelayan yang juga rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan overfishing serta bencana lainnya seperti gempa bumi, angin topan, kekeringan, dan tsunami. Oleh karena itu, penting secara khusus paket perlindungan kepada nelayan untuk diberikan secara tepat dan cepat dalam menghadapi pandemi ini. Bapak John merupakan kepala rumah tangga yang mempunyai 3 anak. Bapak John bertahan hidup dengan beberapa cara, seperti bergantung pada hasil tabungan selama musim tangkapannya, hanya membeli makanan pokok untuk bertahan hidup, menggadaikan barang, dan berutang. Berbicara tentang hutang dan kaitannya dengan strategi bertahan nelayan. Hutang tidak hanya menjadi alternatif bagi Pak John untuk keberlangsungan hidup, tetapi juga mengakses sumber daya. Hal ini menjadi logika sederhana jika Pak John tidak dapat menjulikannya. Hal ini berarti Pak John tersebut akan kesulitan memiliki modal melaut berikutnya atau konsumsi sehari-hari. Hutang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan stimulasi modal dan stabilitas kondisi sosial ekonomi Pak John. Hutang menjadi pilihan rasional untuk bertahan yang dilakukan dalam menangkal kecemasan akibat kurangnya dukungan sosial dan kelembagaan. Berbicara tentang hutang dan kaitannya dengan strategi bertahan nelayan, hutang tidak hanya menjadi alternatif bagi nelayan untuk keberlangsungan hidup, tetapi juga mengakses sumber daya. Hal ini menjadi logika sederhana. Jika nelayan tidak dapat menjual ikannya, hal ini berarti mereka akan kesulitan memiliki modal melaut berikutnya atau konsumsi sehari-hari. Hutang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan stimulasi modal dan stabilitas kondisi sosial ekonomi mereka. Dukungan antar sesama masyarakat pesisir juga dapat menjadi strategi dalam membantu adaptasi nelayan di masa sulit ini. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.